Oke, selamat malam. Kanca-kanca tulas mini, teman-teman tulas mini yang sudah mulai bergabung di sini, kita sambil menunggu ya. Teman gambleh kita pada malam hari ini. Wah, ini sudah bergabung di sini ini, Tina Jaswati, Pak Prames ya. Sambil nunggu Tina, Pak Prames bergabung. Nah, Mbak Tina ini baru saja OTW dari tempat kerja, baru saja pulang, mungkin juga baru nyampe rumah ya Mbak ya, mungkin belum belum sempat masuk rumah. Ini luar biasa sekali ya, sesuai dengan judulnya pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, kita mengangkat tema di bulan Agustus, itu temanya itu tentang para para pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya orang yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang memiliki kontribusi dan berjuang untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Selamat bergabung, Tina. Halo. Ini ya, ini koncong gamblehnya gitu. Sedangkan saya sebagai tukang gambleh, Agustina Ari. Tarik nafas dulu, Ceng. Tadi baru habis dari jalan, mungkin juga baru masuk rumah. Belum ada 5 menit aku sampai rumah. Ya, terima kasih sekali. Waktunya benar-benar padat gitu. Juga gitu. Monggo. Harian Bisa, seperti ini. bisa sambil mungkin sejenak mau minum dulu, monggo. Silahkan. Bentar ya, tak minum dulu ya. Monggo, silahkan. Sambil kita nunggu, karena Mbak Tina ini benar-benar padat. Tadi pas setiap harinya itu memang dari pagi sampai sore, belum nanti kalau sampai di rumah masih kan mengurus putranya yang berkebutuhan khusus. Nah, ini tentu sangat-sangat menarik ya, karena terkadang kita saja mungkin yang tidak mempunyai istilahnya dan sebanyak itu saja mungkin masih belum bisa priority time-nya, mengatur waktunya itu kadang masih amburadul ya. Seperti itu. Jadi, sudah lebih nyaman, Jeng? Oke. Sudah. Oke, sudah. Ya, kalau sudah lebih nyaman, kita di sini cerita-cerita santai, bagi-bagi inspirasi Anda, inspirasi penjaringan ke teman-teman yang lain kan gitu ya. Tapi ada yang sudah japri ke saya WA gitu kan. Itu anak berkebutuhan khususnya apa ya gitu. Saya memang tidak memilih secara spesifik ya. Kami di tim tulas ini tidak memilih spesifik untuk anak berkebutuhan khusus apa. Tetapi yang akan kita angkat di sini, bagaimana keseharian Tina itu di sini mengatur waktu, kemudian menyempatkan, dan juga saya lihat Tina itu juga masih sempat bersosialisasi ya di saat pandemi seperti ini bersama dengan ibu-ibu lain, bagi-bagi nasi bungkus, kemudian juga di kegiatan yang lain itu juga masih ini sekali lah, masih banyak terlibat itu seperti itu. Nah, ini yang luar biasanya ini di sini nanti akan kita bagikan itu seperti itu. Oke, sapa dulu teman-teman koncong gambleh gitu ya. Kelas mini, monggo silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman, selamat malam. Aku Tina, single mom dari 3 anak, 2 anak normal, 1 anak berkebutuhan khusus, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Kebetulan yang berkebutuhan khusus itu anak laki-laki yang paling kecil. Dia sekarang umurnya 18 tahun dan masih kelas 1 SMA. Untuk kebutuhan khususnya dia itu adalah slow learner. Jadi keterlambatan dalam belajar. Kalau saya melihat itu tidak cuma dalam belajar,
tapi juga dalam dia berpikir dan berbicara. IQ dari anak saya ini, bintang ini itu 70. Jadi memang dia dikategorikan sebagai ABK untuk slow learner. Secara kebutuhan sosial, pergaulan sosial dia normal. Tetapi kalau untuk dia bersosialisasi dalam lingkungan itu memang sepintas normal. Kalau yang jeli melihat cara dia bicara itu pasti akan heran. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan itu kadang nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh mereka. Jadi untuk sepintas seperti itu, Ceng Gustin. Oh iya. Nah, ini menarik ya, karena uh, dari kemarin cerita-ceritanya gitu. Nah, ini sejak kapan, Jeng? Kan banyak nih ya teman-teman yang juga memiliki problem seperti itu pada awalnya, itu kan tidak mengetahui ya kalau putranya itu atau putrinya itu memiliki kebutuhan khusus itu seperti itu. Nah, ini Jentina itu nyadarnya gitu ya, itu dari umur berapa ya? Itu seperti itu. Sebenarnya dari mulai lahir saya sudah kerasa karena sewaktu dia lahir dia tidak menangis. Ketika seorang dokter kandungan berbicara bahwa ketika bayi itu lahir dan dia tidak menangis, tidak langsung menangis, bahkan direspon pun agak lama untuk menangis, itu sudah satu tanda. Maka ketika Bintang itu lahir, dia tidak menangis, ditepuk-tepuk pun dia diam, beberapa waktu kemudian baru bisa bersuara tapi tidak menangis. Ini kemudian sudah jadi tanda tanya buat aku. Maka waktu itu saya tanya dengan dokternya, ada apa dengan anak saya, dokter? Dan dokter bilang, nanti kita observasi. Anak dengan kebutuhan slow learner ini, itu ketika dia dari usia 0 hari sampai 1 tahun itu belum nampak. Nampaknya itu setelah dia umur 1 tahun ke atas. Karena apa? Karena dia punya keterlambatan dalam bicara. Jadi dari umur 0 sampai 7 tahunan lah. Bintang baru bisa bicara mama, papa. Jadi ketika saya dalam posisi berpisah, itu dia belum bisa ngomong. Untuk memanggil mah itu belum. Manggil pa, manggil mbak, belum bisa. 2 huruf, dia belum bisa. Kalau dia pengen minum, atau dia pengen makan, dia akan tarik tangan saya dan menunjukkan makanan. Ditunjukkan gitu. Dia nggak bisa, belum bisa bicara. Saya sempat worry kala itu, kok sampai umur 7 tahun, lebih dia belum bisa bicara. Saya takutnya kalau dia bisu. Padahal tes-tes yang dia berikan ke Bintang ini semua normal. Pendengaran, mata, respon rangsang. Walaupun rangsang ini telat ya. Tapi itu semua bisa diterima dia. Artinya sebenarnya nggak ada apa-apa kalau dilihat secara kacamata bodoh. Bintang. Jadi Bintang nih dia masuk, saya sudah coba terapi dia untuk terapi bicara.
dari mulai umur 2 tahun sampai dia TK, itu saya coba untuk terapis, tapi nggak ada hasil. Gustin, bisa dengar ya? Hubungan teknis. Putus-putus ya? Putus-putus. Putus. Tapi masih ini. Ya, itu Gimana? Putus-putus aku. Tina putus-putus ya. Oke. Nah, Aku pelan. udah ini udah. Ini di sini ya, Tin. Kalau kita lihat tadi kayak ceritanya Tina ya. Kalau kita ulik semua tes itu seolah-olah ya, seolah-olah hasilnya sepertinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, gitu kan di situ ya. Berarti kayak tadi butuh kejelian lebih dalam lagi untuk melihatnya kan itu, dan untuk istilahnya tindakan lanjut ya, itu kayak gitu. Nah itu di dalam masa-masa itu, di masa-masa dia, masa emasnya dia ya, itu di situ kan kalian kan berpisah, berarti pada saat itu umurnya Bintang kan udah 4 tahunan ya, sekitar Iya. itu, yang paling ini ya, paling istilahnya mendorong Tina untuk tetap bisa memberikan dorongan buat Bintang, dan kemudian juga dua anak yang lain yang tentunya juga masih kecil-kecil juga ya, dan yang paling menumbuhkan semangatnya Tina di satu sisi harus istilahnya bagaimana nanti kesehariannya, dan tetap memperhatikan Bintang secara lebih. Nah di saat-saat itu yang mungkin yang istilahnya bisa berpegangan sangat gitu ya, bisa menguat. Yang terakhir aku nggak dengerin di pertanyaannya. Yang paling bisa menguatkan dari saat-saat itu kan, saat itu seperti itu kan gitu, masih dengan dua kakaknya gitu ya, yang paling menguatkan untuk tetap bisa, oh ya aku tetap harus istilahnya memberikan yang terbaik juga buat Bintang, juga buat dua kakaknya kan gitu juga, kehidupanku juga harus jalan itu. Pilihan yang sulit ya. Satu sisi aku harus memutuskan untuk berpisah, satu sisi aku harus ada untuk anak-anak. Kala itu saya harus berperan sebagai ibu dan ayah sekaligus. Dan ini bukan suatu hal yang bisa diterima oleh anak-anak, terutama Bintang. Karena pada saat itu Bintang belum bisa bicara. Dia selalu ketika kami memutuskan untuk berpisah, dia tuh melihat bahwa yang namanya papa dan mamanya itu kalau tidur sekamar bareng. Kadang dia ikut tidur di tengah. Ketika kami harus berpisah, itu yang tidur sekarang saya dan Bintang. Nggak ada papanya. Dia belum bisa bertanya apa-apa. Tapi ketika dia sudah mulai bisa bicara, ini yang buat saya yang rasanya hancur. Kalau dua kakaknya, saya anggap mereka bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa papa dan mama begini, kamu harus kuat, kamu mau ikut papa atau kamu mau ikut mama. Dan mereka ikut saya. Ketika mereka ini ada di tangan aku, Gusti, aku harus berpikir bahwa aku nggak mungkin bisa ninggalin mereka. Secara aku bekerja di bank dari pagi sampai sore, dan itu tiap hari. Aku punya pimpinan dan aku harus ikut aturan. Kadang aku juga harus keluar kota. Tapi mau nggak mau, aku harus putuskan.
Aku keluar dari kerjaan itu. Aku bekerja di bank bertahun-tahun. Aku keluar. Aku membuat surat pengunduran diri dan tidak ditandatangani oleh pimpinan. Dia menganggap nggak ada alasan untuk aku keluar. Berarti anak-anak itu juga jadi ini ya, istilahnya penguat ya. Nah, dalam kondisi sulitnya Tina, kan gitu ya. Mereka itu yang menyemangati Tina dengan kata lain. Apapun aku lakukan untuk anak-anak. Dan itu ya, Iya, yang di sini. iya, iya. Ya, ini di sini. Ketika ini pas waktu masih ada di pekerjaan ya dengan suatu perusahaan gitu. Nah, pas lagi ribet-ribetnya kayak gitu tadi kayak pergi keluar kota, terus kemudian mungkin tiba-tiba mungkin ada tugas mendadak. Itu biasanya kalau terutama untuk si bintang itu ada nggak yang istilahnya pengasuhnya gitu yang di rumah siapa atau mungkin saudara atau orang dekatnya kan gitu ya itu biasanya kita titipkan ke siapa gitu kalau pas lagi kayak gitu. Beberapa waktu sebelum aku resign, kalau saya berangkat keluar kota, anak-anak saya titipkan ke ibu. Nah, kondisi seperti ini juga membuat saya nggak nyaman. Karena apa? Secara ibu sudah sepuh. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian ya akhirnya saya putuskan saya berhenti. Berhenti itu pun saya nggak punya bayangan. Sesuk aku kerja opo, aku rende bayangan. Mau. Selama hampir 2 tahun aku makan uang tabungan. Aku jobless. Sambil mengurus perceraianku yang super duper susah. Karena aku seorang Katolik. Dan lumayan susah. Sambil mengurus anak-anak. Dan setiap kali aku mengurus anak-anak, mengajari mereka, kepalaku ini, aduh duitku susut meneh, duitku susut meneh. Aku tuh bingung, 2 tahun aku bingung Gustin, gak ngerti mau ngapain, gak ngerti, kayak orang bego. Apalagi saat itu Putri sudah, anakku yang sulung, itu sudah masuk SMP. Puji Tuhan dia masuk SMP-nya negeri. Dan Bintang sekali lagi, ini membuat aku tambah bingung karena apa? Dia masuk kelas 1 SD. Umur 7 tahun dia masuk kelas 1 SD dan belum bisa ngomong. Bintang belum bisa ngomong, Putri baru kelas 1 SMP, aku jobless nggak punya kerjaan, aku makan di tabungan. Yang bener-bener, yang akhirnya apa? Aku tetap jadi guru untuk Bintang. Aku lihat terapis sudah nggak bisa membantu dia. Pikiranku saat ini aku harus fokus ke Bintang dulu. Ya tetaplah ngambilin duit tabungan, ambil terus, keduk terus. Tapi tabungan itu kan ada batasnya, pasti dia akan habis. Aku ngajari Bintang, kepala aku ini sudah mulai pikir aku harus fight di sini, karena anak-anak butuh biaya. Aku pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, Gusti. Aku pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Aku nggak bawa mobil.
nggak bawa kendaraan. Semua aku kasihkan. Pikirku saat itu punya arpon PNKP. Aku hanya membawa uang di dompetku dan ATM, baju yang aku masukkan ke dalam kantong plastik. Kantong plastik sampah hitam itu, Gusti. Bersama bukunya anak-anak. Itu pun aku harus bayar. Aku harus nyari rumah kontrakan dan aku mau ngontrak di rumah peta. Di rumah peta. Satu rumah, satu kamar. Itu satu yang sangat sulit buat aku saat itu. Dan di situ Bintang sudah mulai mengerti, sudah mulai bicara mama, papa. Dan kemudian dia bertanya, kenapa papa nggak sama kita, Ma? Setelah kejadian beberapa tahun, 2 tahun, dia baru bisa bertanya, kemana papa? Aku jawab aja, papa kerja, belum bisa pulang. Nanti pulangnya Natalan tahun depan, saya bilang gitu. Jadi selalu dia nunggu. Sampai sekarang ya? Apa sekarang udah tahu di usianya sekarang ya? Ya SMA. Dia mulai paham itu kelas 4 SD. Yang namanya orang tua bisa berpisah, itu dia mulai paham kelas 4 SD. Bintang itu kelas 1 7 tahun. Karena kondisi dia yang seperti itu, belum bisa bicara, padahal SD kelas 1 itu kan belajar membaca, menulis. Saya nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya ya, dia nggak naik kelas. Dan yang meminta tidak naik kelas itu sekolahnya berarti bukan sekolah inklusi ya? Itu di situ. bukan. Bintang sekolah di, aku boleh sebut nama sekolah? Apa? Ini aja. Oh, berarti sekolahnya sekolah biasa gitu ya? Sekolahnya Ya, sekolah. dia sekolah biasa. Waktu itu kepala sekolah sama guru wali kelasnya itu mau menaikkan Bintang ke kelas 2. Tapi yang ngerti kan aku ya, anak ini kayak apa belajarnya yang ngerti saya. Kalau ini tak iyain, dia kelas 2 nggak bisa apa-apa. Percuma. Bagiku, anak-anak itu, saya nggak mau melihat nilai kalau untuk anak-anak. Yang penting kamu tuh paham. Nilaimu 6, tapi kamu paham. Daripada nilaimu 9, dan kamu nggak dapat apa-apa. Itu aja yang saya tekankan ke anak-anak. Kalau kamu mau ke Semarang, kamu nggak cuma bisa satu jalan, tapi bisa banyak jalan yang bisa kamu lewatin. Itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi ketika Bintang nggak naik kelas, karena kondisinya yang memang belum bisa apa-apa, ya saya yang minta, nggak usah dinaikkan, Bu. Akhirnya dia kelas 1 lagi, 8 tahun. Di usia 8 dia baru naik ke kelas. Di usia 9 dia baru naik ke kelas 2. Susah sekali ngajarin anak dengan kondisi slow learner ini, susah. Harus banyak sabar, Gusti. Karena apa? Karena anak slow learner ini kalau diajarin membaca atau menulis, kitanya nggak sabar, terus kita bentak. Katakanlah dia sudah bisa menulis A, B, C. A, B, C ini bisa dapat 1 minggu tuh ya A, B, C doang. Nah, kan kita maunya ini bisa cepet ya. Tapi mereka nggak bisa. Aku dalam kondisi pikiran yang
kacau, ajarin Bintang. Itu kalau tak bentak, ABC yang aku susun dengan supaya ini dia sudah nangkep baik. Aku marah, aku bentak, hilang itu sudah. Nah, ini yang perlu kita bagikan. Jadi tingkat anak itu kan berbeda-beda ya. Jadi bukan hanya kita memaksakan apa yang jadi pinginnya kita, tetapi kita juga memahami bagaimana anak itu untuk menerima itu, mengadaptasi sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Setiap istilahnya dari perpisahan itu 14 tahun, kalau Anda sekarang di masa-masa seperti itu dengan sekolah yang bukan sekolah inklusi, kemudian juga bukan sekolah khusus seperti itu, dengan tantangan-tantangan yang seperti Bunda sampaikan gitu ya, itu pasti akan terjadi. Mereka kan berbeda, gitu ya. Nah, ini akhirnya kapan nih pimpinan istilahnya untuk mulai homeschooling itu kapan gitu ya, di usia berapa? Bintang mulai homeschooling itu setelah lulus SD. SD ini sekolah reguler, dia lulus SD dengan nilai yang pas-pasan. SD itu kan ada 3 mata pelajaran tuh, IPA, matematika, sama apa ya, yang satu tuh saya lupa. Nah itu justru nilainya yang tinggi tuh di IPA. IPA ini 7,12, yang lainnya terjun bebas. Buat aku itu udah bagus banget. Saya tuh yang sudah begini sama Bintang. Kenapa? Dia itu belajarnya yang ya anak slow learner tuh belajarnya nggak kayak anak-anak reguler ya, anak-anak yang biasa ya. Dia ini anak ini punya kemauan untuk belajar. Dia tuh pengen sekali bisa. Tapi karena kekurangannya itu ya yang membuat dia menjadi terbatas bahwa ya dia harus juga bisa nerima itu. Dia tuh dia sadar kalau dia anak ABK, dia slow learner, dia sadar. Dia pernah bilang sama aku, "Mama, Mbak Putri sama Mbak Nanda kok bisa juara? Kok bisa dapat piala? Aku kok nggak pernah dapat piala, nggak pernah dapat juara." Dan aku selalu bilang, adek tuh pinter kok, paling pinter di rumah. Membombong, memberi pujian, itu paling penting untuk mereka. Karena ketika mereka bertanya, itu memang mereka benar-benar dari hatinya ya itulah. Anak ini nggak bisa bohong, diajarin bohong nggak bisa. Kakaknya ngajarin bohong, adek, ntar kalau ada temanku kesini bilangin aku nggak ada ya. Rasanya mau tidur, ya ketemu temennya, ya dia bilang, Mbak Nanda ada sih mas, tapi tadi bilang sama aku kalau ada masnya datang bilang Mbak Nandanya pergi, tapi Mbak Nanda ada, ya udah panggilin. Kakaknya marah-marah, dia nggak bisa diajarin bohong, dia tuh melihat apa adanya. Jadi anak-anak ABK itu anaknya itu jujur, apapun, entah slow learner, entah ADHD atau apa, itu anak itu jujur, hampir semua anak ABK itu jujur. Mereka mengatakan apa yang mereka lihat, mereka mengandalkan visual. Lulus kelas 6 SD, saya dikasih tahu sama guru kepala sekolah SD-nya Bintang, terus berkonsultasi juga dengan Dinas Pendidikan Sleman. Saya juga saya dikasih list, ini ada homeschooling
yang mungkin cocok untuk bintang. Dengan bantuan mereka, halo Gustin. Masih tersambung, Tina. Masih tersambung. Halo, Masih. iya. Nah, dengan bantuan dinas, akhirnya saya dapat satu homeschooling. Satu homeschooling di mana di situ memang mayoritas anak ABK. Guru di homeschooling dengan guru di reguler itu beda. Guru di homeschooling itu saya perhatiin lebih banyak yang lulusan psikologi. Entah tuh mereka sarjana psikologi atau psikolog, saya nggak bertanya lebih banyak, tapi lebih jauh. Tapi saya lihat bahwa mereka rata-rata titlenya sarjana psikologi. Dan iya, mereka harus sabar. Karena di situ nggak cuma bintang yang ABK, ada yang lain. Kalau di homeschooling, itu sudah tugas dari miss-missnya ya, Gustin. Tugasku kan yang di rumah. Sebenarnya tugasnya lebih berat di rumah lah daripada di sekolah. Nah, ini Tina aturnya kalau waktunya kan padat banget. Untuk komunikasi nih sama guru-gurunya yang ada di homeschooling, itu memang ada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu atau mungkin juga ada pertemuan bulanan gitu, Ting? Kalau di homeschooling itu saya lebih personal ya kalau dengan guru-gurunya. Wali murid itu, orang tua murid rata-rata lebih untuk menanyakan kondisi anak itu lebih ke ketemu personal, anakku gimana. Di homeschooling itu kan juga ada psikolog juga ya. Mereka bekerja sama dengan biro psikolog. Kebetulan homeschoolingnya Bintang ini bekerja sama dengan dokter Buga Mayati, Kemuning Kembar ya. Nah itu kami kadang diajak ke sana untuk menanyakan kondisi anak. Dan aku melihat di homeschooling ini Bintang cukup bagus perkembangannya. Karena di homeschooling nggak diajarkan yang akademikmu harus bagus, enggak. Di homeschooling ini diajarkan gimana suatu saat nanti si anak setelah lulus dia ngerti apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa fight untuk hidupnya dia. Kemandiriannya ya yang dituntun. Ya, kemandiriannya. Iya. Ya. Jadi di homeschooling ini diajarin ke bakat ya. Anak ini menari, diajarin nari, musik, terus diajarin juga jualan, diajarin benerin sepeda motor. Kalau yang komputer, suka komputer, suka yang bahasa asing ya bahasa asing. Jadi ini lebih difokuskan yang seperti ini. Nah di homeschooling itu ada semacam kayak kantin. Nah, ini nanti anaknya ganti yang jualan. Jadi anak-anak ABK ini itu yang beli juga anak ABK. Itu anak kelas 6 SD ABK itu kadang-kadang jajan uangnya 500, jajannya 150, itu kadang mereka error, kembaliannya berapa kadang error. Gurunya nggak bisa nyalain, guru gimana sih kamu kok kurang uangnya, nggak ada gitu. Bisnisnya cuman coba dihitung lagi, ngomong dan anak ABK nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Kamu itu kamu jualan ini ya, habis ini nanti ini nggak bisa, harus pelan-pelan. Yang pakai mendayu-dayu, yang pakai perasaan, Bintang nanti jualan mie ya, satu harganya 1.000. Ini mie-nya. Itu aja mesti ditanya, mie-nya pedes nggak, Miss? Mie-nya ini kayak apa, Miss? Kalau temanku nanya, gimana? Itu harus dijelasin.
ganjil dikit kembaliannya, bingung tuh anak-anak, padahal duitnya cuma 1.000. Tapi yang penting mereka ngerti, oh nek wong dodolan ki ngene lho, aku dodol semene batiku piro, itu yang penting. Di homeschooling seperti itu. Sederhana. Berarti juga menumbuhkan ini ya, jiwa kewirausahaan kan gitu ya. Tapi dalam bentuk sederhana ya, melatih ya Kak. Tadi Kak Ya, bilang. iya. Kadang-kadang diajarin juga benerin rantai sepeda. Rantai sepeda ini simple loh. Kayaknya gampang. Alah cuma rantai sepeda doang lepas. Masa gitu udah nggak bisa. Tapi untuk anak-anak ABK ini yang wow gitu loh. Wah kok bisa ya rantainya lepas. Wah anak-anak berhubung tuh. Nanti dikasih tahu, nih masangnya begini. Ini namanya obeng, ini namanya ini gitu. Jadi mereka tuh ngerti. Kalau bannya kempes, ini pompanya. Pompanya gini loh begini gitu. Kalau untuk anak biasa yang bukan ABK, itu mah mungkin kayak gitu doang diajarin. Tapi untuk anak-anak ABK ini mereka sesuatu yang baru, Gusti. Simple aja. Diajarin kalau habis bongkar-bongkar ini, habis jualan dibersihin. Pakai apa? Kadang-kadang mereka suka kalau bersihin ambil tisu, udah dilap gitu doang. Misalnya nggak suka, nggak boleh pakai tisu. Kalau selalu pakai tisu, nanti pohon kita habis. Itu nembangin pohon loh, kertas itu. Seperti itu misalnya, selalu ngajarin. Mereka baru, hah? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kayu jadi tisu. Jadi anak-anak itu yang ya dikasih tahu. Ngasih tahunya bukan cuma sekedar ngasih tahu ya, tapi ada juga penanaman nilai ya, nilai. Nah itu di situ. Ini yang terkadang kita juga lupa loh, anak-anak yang mungkin tidak berkebutuhan khusus belajar itu terkadang juga lupa dengan nilai. Kalau di sini kayak Tina berkali-kali share gitu ya, entah itu di Facebook gitu ya, sering-sering aku amatin, itu mementingkan ya tadi nilai itu seperti apa, karena itu jauh jauh lebih penting daripada sesuatu yang sekarang itu kan apa-apa gitu cepat kan, ya tadi instan kan gitu ya. Nek ora podo atau kita nggak sama dengan yang lainnya, tidak seperti ini, berarti nggak umum. Nah itu seperti itu. Nah penanaman seperti ini pada anak-anak kita. Tapi Tina juga cerita. Akhirnya Bintang perkembangannya ini perkembangannya cukup ini ya, maksudnya cukup bagus kan gitu. Itu seperti itu. Nah, karena tadi penanaman nilainya memang dari tempatnya sekolah, juga di keluarga, terutama dari Tina sendiri. Nah, itu seperti itu. Ini yang menariknya lagi di sini, aku ingin tahu ya, ya kalau dengan kakak-kakaknya itu cukup manja enggak? Terus kemudian kalau sama Tina eh, sangat tergantung banget, tergantungnya itu seperti apa, gitu ya. Ya, itu kan Tina juga bisa cerita. Caranya pastinya itu seperti apa. Kemudian agar dia kan nanti besok-besoknya itu kan dia juga perlu ya istilahnya dia ada sendiri buat dia dirinya sendiri kan gitu kan. Jadi Ya. katanya sudah mulai ada yang kerja kan gitu ya agak jauh. Satu kuliah dia juga dengan kesibukan itu. Sekarang ini apa namanya? Saya dari sejak sebelum Bintang sekolah di homeschooling, saya sudah ajarin ya yang namanya tanggung jawab sama disiplin. Aku sekali lagi, aku mendidik anakku tidak pakai nilai. Kalau kemudian, maaf anakku yang nomor 1 lulus cum laude, itu bonus lah. Saya nggak yang, nilainya bagus, enggak. Wes biasa, kayak begitu biasa. Tapi mendidik anak untuk bisa punya tanggung jawab, disiplin, sama bisa berempati dengan sesama itu yang susah. Saya ajarkan dulu Bintang punya empati ke kakaknya.
Maka ketika saya sedang tidak di rumah, itu saya ajarkan Bintang itu kerjasama dengan kakaknya. Walaupun kadang kakaknya suka ngomel ya, oh, adek tuh lemot mama, kalau diajakin kerja cepet nggak bisa. Tapi saya bilang, kamu kalau seperti itu, kasihan adek besok. Kamu harus bantu adek, kasih tahu adek. Salah satunya, dari kecil ini ya, sebelum Bintang bisa bicara, juga kakak-kakaknya, itu bangun tidur, sepele lah Gusti, bersihin tempat tidur. Suatu yang sepele, anak zaman sekarang, bangun aja susah dibangunin. Saya coba itu tak wajibkan. Mau kamu bangun kesiangan atau enggak, pokoknya kamu kalau mau sekolah atau berangkat kuliah, tempat tidurmu harus bersih. Nek ora pakai tak gembok. Sama Bintang juga. Jadi ketika mereka bangun, anak-anak ini waktu masih kumpul, bertiga kumpul ya, itu nanti Bintang mindahin bantal guling ke luar. Kalau melipet selimut dia nggak bisa karena terlalu lebar. Nah, kakaknya. Habis itu nanti kakaknya yang bersihin tempat tidur, terus nyapu. Habis itu nanti Bintang masukin lagi bantal guling ke kamar. 2 kamar itu. Kamar saya sama kamar kakaknya. Pernah kakaknya bangun agak kesiangan, sementara Bintang sudah bangun duluan. Dibangunin nggak bangun-bangun. Tak taruh waker. Bangun dia marah-marah. Saya bilang, ini udah siang, ayo bersihin tempat tidur. Tapi aku mau berangkat, mama ini nggak bisa, pokoknya bersihin dulu. Udah beresin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bintang SD. Itu sudah mulai saya ajarkan masak nasi pakai magic jar. Mengukur takaran air di magic jar, sekarang Bintang jago. Dan sampai hari ini, setiap pagi, Bintang selalu yang masak nasi. Walaupun ada sekolah online, sekarang pakainya sekolah online ya, Gustin. Jam 8 pagi, jam setengah 8 pagi itu sekolah online dia. Dia bangun jam setengah 6, dia beresin tempat tidurnya, dia masak nasi. Cuci sendiri tuh, rice cooker. Saya nggak ada pembantu. Anak-anak semua yang bantuin. Dan ini kemudian menjadi satu kebiasaan. Handphone, laptop. Ketika kami makan bersama, entah itu di meja makan, entah itu di lantai, WC-an. Saya selalu melarang itu handphone, laptop itu ada di situ. Tak larang itu. Jadi kalau kami makan di meja makan, semua nggak ada laptop, nggak ada handphone. Setelah selesai makan baru. Karena apa? Karena aku pengen ngobrol di meja makan itu. Terserah mau ngobrol apa lah. Walaupun kadang-kadang anak-anak, ini lauknya adek tuh gede mah. Lauk kecil. Ya kan ngalah dulu sama adek. Nah punyanya Bas. Gitu masuk punya aku segini. Yang ngalah mulu. Ya itu cuma seperti itu omongan. Tapi sebenarnya di situ ada kedekatan, Gustin. Orang mencet HP, scroll naik turun, enggak, tak lempar itu HP nenek sampai kayak gitu. Sejak mulai anak-anak punya handphone, aku melarang keras ada handphone atau laptop di meja makan. Di situ wes aku. Jadi Bintang kalau mau sekolah online ya dia harus makan dulu. Dan tetap nggak boleh pakai handphone. Setelah baru sekolah online dia baru ada handphone sama laptop. Ketoknya kuno ya aku Gustin. Nah ini berarti sebetulnya salah satu proses pembentukan kebiasaannya. Iya. Itu seperti itu. Itu mungkin ada paksaan. Mungkin anak-anak juga sedikit protes atau mungkin kurang suka tadinya kan gitu ya. Tapi karena ini ritmenya sudah dibiasakan sama Tina gitu ya di sini, akhirnya semua itu ya tadi udah berjalan dengan sendirinya. Makanya itu penasaran banget
ini bagaimana? Ternyata cara untuk memandirikannya dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, jadi dimulai ya. Nah, berarti apa? Membiasaan dengan anak itu sudah harus kita mulai sejak dini. Nggak mungkin anaknya harus gede, sudah usianya sekian, baru kita ajarkan. Itu sudah telat banget, karena dia sudah punya cara pikir atau punya hal-hal yang berbeda, gitu lah, seperti itu. Nah, ini kan sekarang kita itu ada di kondisi pandemi ya, semua orang merasakan seperti itu. Nah, terutamanya untuk anak-anak seperti Bintang ya, itu cara menjaganya itu ya, menjaga apa istilahnya secara ekstra atau bagaimana nih Tina, jaga dia biar kekebalan tubuhnya juga lebih baik kan gitu ya, dia juga lebih nyaman dengan kondisi-kondisi kayak gini. Itu yang Tina lakukan itu apa dari kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin harus ditambah atau mungkin ada hal baru apalagi? Aku sama Bintang tuh punya kebiasaan seminggu 2 kali itu aku senam. Aku nggak ke gym, eman-eman gitu. Aku cukup download aja di YouTube aerobik 30 menit. Itu sebelum pandemi, udah lama banget. Jadi seminggu 2 kali aku sama Bintang senam. Kalau kakaknya yoga sendiri lah. Lihat YouTube juga. Jadi kami ada pandemi atau nggak ada pandemi, sore ya seperti biasa, seminggu 2 kali tetap senam. Kadang kalau saya pulangnya malam, pulang kerjaan itu malam, ya udah Bintang sendiri. Tapi dia pasti telepon saya, Mama pulang jam berapa? Kayaknya telat deh, pulangnya jam 8. Ya udah, aku senam sendiri aja ya, Ma. Ya. Dan ketika gurunya tanya, ayo di rumah pada olahraga nggak? Harus olahraga. Bintang dengan santainya, aku udah olahraga sebelum corona, aku olahraga terus. Karena apa, Agustin? Bintang ini punya punya semacam, saya nggak tahu ini namanya penyakit atau apa. Ini dia autoimun. Autoimun ini dia bawa dari sejak lahir. Nah, autoimun Bintang itu dia menyerangnya kulit. Jadi Bintang itu nggak bisa kena matahari panas, kena matahari langsung tuh nggak bisa. Jadi ketika orang gembar-gembar, ayo harus berjemur 10 menit, 15 menit. Anakku iso ambyar. Karena dia nggak kuat dengan sinar matahari. Kena sinar matahari nanti mukanya langsung hitam. Dan aku harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit, ke Ardito, cari obat buat ngurangin ini autoimunnya itu. Jadi saya selalu pesan ke guru-gurunya, kalau olahraga Bintang jangan langsung kena matahari. Sampai sekarang. Jadi kenapa orang pada sepedaan, dia nggak sepedaan sendiri? Ya dia terima, dia ngerti kalau dia tuh autoimun. Mama aku nggak boleh kena panas. Nah iya. Jadi kalau ke pantai dia pakai topi, pakai apa nih, nggak tahu nih yang buat tutupin leher, pakai lengan panjang gitu. Ini berarti kan di sini Bintang kan sudah bisa mengidentifikasi ya, mengenali istilahnya. Ya. Mengenali. Ya. Ini juga untuk kan ini ya, mengenali oh aku seperti ini, berarti aku harus mempersiapkan ini, kan gitu kan. Itu seperti itu dia sudah tahu ya. Jadi selain tadi ada istilahnya aturan-aturan yang ditetapkan di rumah, dia juga ngerti dirinya harus apa, harus kenapa, kan gitu. Ada hal-hal yang mungkin dia tahu itu nanti bisa jadi penyebab atau pencetus dia nggak nyaman, itu berarti dia sudah bisa hindari. Nah, ini di sini. Ini juga penting ya, karena proses penumbuhan untuk menyadari dirinya, untuk mengenali di saat-saat kayak gini, ya tadi ya, nggak harus ikut seperti orang umumnya bagaimana, karena keadaannya, kondisinya itu berbeda. Nah, itu seperti itu. Nah, ini di sini Tina, yang banyak sekali sebelum ini kita unggah di bulan Agustus ini kan temanya kan tentang pahlawan ya. Jadi pahlawan itu hero gitu ya, itu bukan cuma orang yang kelihatannya heroik gitu ya, kayak superhero di TV kan kalau kita lihat itu seperti itu, tetapi
apa yang Tina lakukan. Ini tapi di sini teman-teman itu memberikan respon positif. Telatenmu ya Tin, kan gitu kan. Wah, telatenmu luar biasa. Ya memang proses yang seperti ini yang kita lihat hari ini itu semuanya itu berawal dari kegigihannya Tina, keteguhannya, ketangguhannya gitu ya menghadapi semua. Jadi kalau kemarin Tina cerita aku kita katam kan itu ya sudah karena sudah melampaui semua hal itu gitu ya. Dan ini sebentar tak putus. Kan sekarang aku udah ngurus kerjaan ya, Agustin. Sudah lama ngurus kerjaan. Nah, belajarnya Bintang, ini juga aku mau sharing. Kalau bisa di rumah, kalau aku pulang tidak malam, itu aku bisa nemenin dia belajar. Sampai rumah jam 5 atau setengah 6, aku bisa nemenin dia belajar. Tapi, kalau aku harus pulang malam, itu aku bawa bukunya loh. Aku ki nang proyek maca bukune Bintang nek jam istirahat. Ki pere dicentangi iki. Ora tak garapke ora. Cuma aku melihat, oh kayak gini soalnya, tak pelajari sih. Oh gini, seperti ini. Udah. Nanti aku pulang, anakku tuh udah di depan pintu. Mama udah baca bukunya? Sudah. Mama pergi lagi? Enggak. Ya, aku ngerjain PR, Mama tungguin ya. Ya. Ya udah saya tungguin sambil saya ngapain, beres-beres rumah dia ngerjain. Habis itu dia Mama aku udah selesai jawabannya. Ya. Aku sambil beresin rumah nih, Gustin, sambil setrika gitu. Udah bacain nomor 1, pertanyaannya apa? Ini, jawabannya apa? Ini. Kalau dia benar, saya diem. Habis itu nomor 2, jawabannya apa? Kalau dia benar, saya sambil gini. Tak eling-eling, soalnya anu buku nih, tau. Bukunya anak-anak ABK itu beda sama anak-anak reguler. Lebih tipis. Lebih ringan isinya. Dan lebih tipis, lebih ringan, lebih ringkas. Jadi anak-anak tuh baca mudeng. Di situ lebih ke banyak gambar ya daripada anak-anak yang reguler. Anak reguler teorinya banyak nih, teori ABCDDU sampai kemeringet nih moco. Nek iki ora, karo sing sampe iso ngono lho. Kebahagiaan seperti ini dan tentunya makanya ya dijuduli anugerah kan gitu ya. Kenapa itu anugerah? Karena ternyata juga membawa diri pada orang tua itu untuk juga berjalan, berkembang, mengiringi dia itu seperti itu dan terus tadi ya bombong kan gitu ya bombong dan terus menerus istilahnya menanamkan nilai banyak kebaikan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau memiliki anak berkebutuhan khusus itu yang dipikirkan itu bukan hanya bagaimana kita melihat tantangannya gitu atau hambatannya, tetapi kita melihat dengan kondisi dia yang seperti itu bisa kita ajak apa untuk melakukan apa sehingga itu nanti bisa dipergunakan oleh dia di kemudian hari. Nah, ini di sini aku mau closing, ini luar biasa sekali karena Dina juga udah sangat capek dengan aktivitas keseharian kan gitu ya. Enggak sih, udah biasa aku. Aku tidur hampir aku udah biasa, Agustin. Tidur tuh tiap malam jam 12, jam setengah 1. Kalau telepon aku di jam-jam itu malah bisa, tapi kalau WA kayaknya aku kadang putus nyambung kalau WA. Tapi kalau aku ditelepon jam-jam segitu aku bisa. Teman-teman yang di sini aku mungkin banyak teman-temanku yang di kerjaan juga gabung kan. Mereka ngerti jam-jamku kapan bisa dihubungi. Aku paling susah dihubungi itu mulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu kadang telepon WA tak jarno. Tapi sudah di atas jam 10 malam. Aku baru bisa terima telepon. Dan kalau hari Sabtu dan Minggu, aku nggak pernah mau terima telepon pekerjaan. Karena itu benar-benar waktu untuk aku sama anak-anak. Jadi mereka sudah ngerti, oh kalau jam Sabtu sama Minggu, penting-pentingnya telepon wes Gustin. Orang bakal tak jawab Sabtu Minggu itu. Serius. Senin sampai Jumat, jam 7 malam sampai jam 9, aku ya ora bakalan jawab. Luweh. Ambek sopo wis.
direktur sopo nelpon aku ora tak gagas. Itu sudah tahunan. Aku selalu mengutamakan anak-anak. Seperti itu. Di sini aku pengen Tina berbagi ya. Istilahnya itu apa ini yang bisa dibagi untuk ibu, bapak-bapak, orang tua ya, yang kondisinya sama seperti Tina. Mungkin mereka juga orang tua tunggal, terus apa mungkin bukan orang tua tunggal juga ya, tapi apa memiliki anak berkebutuhan khusus. Apa ini yang bisa dibagikan untuk menguatkan mereka terutama? Monggo Tina. Uh, klasik ya jawabannya. Sabar itu klasik jawabannya. Tapi di balik mana kata sabar, aplikasinya itu susah banget, Gustin. Sabarnya saya dengan sabarnya Gustin, dengan sabarnya Tuti, dengan sabarnya Tati itu beda. Jadi mungkin di sini teman-teman mungkin juga ada punya anak ABK juga yang mungkin lebih kurang daripada Bintang. Dan polanya mungkin lebih sulit daripada Bintang. Aku cuma bisa bilang sabar, telaten itu. Dan ajarkan mereka itu tanggung jawab. Ajarkan pula kepada mereka, lihat apa yang mereka bisa, jadikan apa yang mereka bisa itu sebagai modal untuk mereka hidup ke depan. Mereka kan nggak bisa sama-sama kita terus. Jadi anak-anak ABK jangan dipaksa untuk sekolah yang engkau baru lulus SMA, kue kudu D3, kue kudu S1. Kadang anak ABK SMP pun dia sudah sangat payah ada. Dan ya sudah berhenti sampai situ. Kita pikirkan dia gimana caranya dia bisa survive. Bukain usaha apa. Jualan Indomie atau jualan Indomie rebus. Sesuatu yang sepele, selama kita masih ada, ajarkan kemandirian itu. Mandiri, tanggung jawab. Itu nanti akan ketemu sendiri polanya. Terima kasih sekali Tina untuk sharingnya juga nanti bisa kita bagikan juga ya untuk teman-teman yang lain. Responnya sangat positif. Salut untuk Tina. Semuanya luar biasa dengan segala macam hal yang ada pada diri kita. Ada tantangan, mau seperti apa, tetaplah tangguh. Di sesi hari ini kita tutup dengan begitu luar biasa menjadi pahlawan untuk keluarga kita, untuk orang sekitar kita, memberikan manfaat meskipun itu sederhana. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Tulas Mini. Teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung dengan Tulas Mini. Nanti mungkin lain hari, lain waktu kita juga akan bahas mungkin sesi-sesi yang khusus ya. Di sini baru mengupas di sisi ini. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi sharing yang lain nanti yang juga akan diadakan oleh Tulas Mini. Terima kasih untuk Aku semuanya. boleh pesan sebentar? Kita masih ya, sebentar. Ini di luar anak ABK ya, mungkin karena ini yang nonton juga ada wanita-wanita single mom. Aku juga sharing. Sambil menunggu Tina untuk bergabung lagi beberapa saat. Tadi masih ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Tina, terutama untuk single mom ya. Obrolan yang betul-betul menarik,
Memang kalau gambleh itu tidak terasa ya, karena banyak banyak sekali yang kepingin kita sharingkan, kepingin kita bicarakan, seperti apa yang manfaat-manfaat juga yang bisa secara sederhana kita bagikan ke teman-teman semua. Saya masih akan teruskan sambil menunggu. Teman-teman, selain kita IG live streaming seperti ini, nanti juga bisa dilihat di IGTV-nya kalau ada yang tadi tertunda atau mungkin joinnya separuh gitu ya. Jadi nanti teman-teman tetap bisa menyaksikan di IGTV kami, IGTV Tulas Mini. Ya, monggo Tina. Tadi tipsnya untuk single mom. Jangan sampai terlewat. Ayo gamblem, mumpung aku selo iki. Aku biasanya jam segini udah berkutat sama buku ngajarin anakku. Keluargaku semua pasti udah tahu jam segini mesti mboknya bintang wis cekelan buku. Temanku yang di grup yang SMP itu mereka sudah hafal. Jam segini mboknya bintang mesti wis berkutat roh buku. Apa? Ya, untuk single mom yang aku khususnya bicara single mom untuk yang divorce ya. Kalau single mom karena maaf suaminya meninggal, mungkin untuk bisa menerima itu walaupun sulit tapi bisa menerima dan kita bisa ngasih tahu si anak, oh papa udah nggak ada, kita udah nggak bisa ketemu, bapak sudah nggak ada, kita sudah nggak bisa ketemu. Single mom yang paling susah adalah single mom dengan posisi divorce, berpisah, itu paling susah. Memberitahu anaknya gimana, yang satu normal, yang satu ABK itu gimana, itu susah. Saya selalu tekankan ke anak-anak, walaupun mereka pada akhirnya sekarang ini semua sudah mengerti kenapa dengan bapaknya. Saya selalu bilang dengan anak-anak, sejahat-jahatnya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, itu tetap kamu harus hormati. Nggak boleh jelek-jelekin papa, nggak boleh ngomongin papa yang begini-begini keluar. Itu selalu aku tekankan ke anak-anak. Supaya apa, Gustin? Supaya mereka merasa masih tetap, oh yang pisah ini cuma bapak ibuku doang, bukan aku yang pisah. Ya udah bapak ibuku pisah nggak apa-apa, itu urusan mereka. Urusan mereka jadi urusan mereka. Tapi aku dengan mamaku, aku dengan papaku, aku nggak berpisah. Kebesaran hati kita yang harus bisa menerima itu, ngajarin anak-anak supaya, oh kamu sama papamu tetap harus hormat, kamu sama papamu tetap harus sayang, apapun yang dulu pernah dilakukan papa ke kita. Dan pada akhirnya sekarang, Gustin, aku juga berharap untuk para single mom yang divorce ya.
Halo? Halo, iya, masih terdengar kok, Tin. Masih Ya, terkoneksi. apa? Mereka masih bisa ketemu dengan bapaknya. Gak usah dilarang-larang karena kitanya ini punya masalah dengan bapaknya. Kalau kita yang bermasalah dengan, kalau saya yang bermasalah dengan bapaknya, apakah kemudian saya harus mengajak anak-anak, jangan deket-deket sama papa, papamu tuh gini-gini sama mama? Enggak. Dan anak-anak kemudian bisa menerima ini sekarang. Semuanya jadi baik, Gustin. Anak-anak masih bisa ketemu bapaknya. Kadang bapaknya ketemu ke rumah, ngajak anak-anak pergi. Bahkan dengan ibu tirinya loh. Jadi kalau di sini kan apa ya? Seringkali banyak anak-anak gitu ya, atau mungkin pasangan yang berpisah itu masih eh, ada suasana yang baik, ini kurang nyaman kan gitu ya. Dan memang itu semuanya berproses. Tapi kalau dilihat dari sini, berarti kan Tina juga berusaha mendorong agar hubungannya itu sehat, itu seperti apa kan gitu ya. Gitu. Bahkan mereka juga bisa menerima kehadiran orang lain kan itu di situ yang mungkin uh, dulu itu mungkin membegaskan perasaan-perasaan kurang nyaman kan gitu ya. Nah, ini di sini luar biasa sekali pun sharing kita baik tadi di part 1, part 2 ini semuanya karena memang perannya ganda ya. Sudah teman-teman banyak berdua saja lengkap saja dengan anak yang berkebutuhan khusus itu pun masih terjadi ketegangan yang itu seperti itu, ketegangan antara satu sama lain ya, antara orang tua mungkin dengan anak yang lain juga berkebutuhan khusus ataupun mungkin dengan pasangan, apalagi ini sendiri yang itu seperti apa. Tetapi ketika tadi Tina sudah sampaikan dengan kesabaran yang luar biasa menanamkan tanggung jawab disiplin seperti itu, kemudian nilai ya yang harus anak-anak adaptasi, anak-anak pahami, anak-anak mengerti itu seperti itu, akhirnya semuanya bisa menemukan jalannya dan itu berjalan dengan lebih baik. Bukan berarti banyak hal yang kita alami segala macam tantangan itu membuat kita pergi atau menyerah begitu saja, tapi dengan menghadapinya dan akhirnya membuktikan di sini di sini adalah karena ya itu seperti itu. Jadi itu antara pekerjaannya kemudian antara tugasnya di rumah terus kemudian masih ada tambahan tadi dengan anak yang berkebutuhan khusus dan tapi sudah dibagi juga celah-celahnya prosesnya itu seperti apa. Terima kasih sekali yang dalam waktu ini banyak hal yang kita lakukan di sini untuk menginisiasi juga mengajak teman-teman yang lain bagaimana kalau menghadapi situasi seperti ini, seperti apa gitu ya. Terima kasih sekali, tapi belum sempat beristirahat dengan lapang ya, nanti setelah ini selesai ini juga menjalin kegembiraan, menjalin kebahagiaan bertemu ya Din, walaupun kita nggak secara fisik gitu ya, tapi juga dengan teman-teman ini disalutin dari Jerman juga gabung langsung kan gitu ya, luar biasa banget supportnya gitu untuk itu. Terima kasih, selamat malam. Nanti kan Gambleh kelas mini yang lain bersama dan Gambleh yang tentunya luar biasa, teman Gambleh yang akan lebih menarik lagi, apalagi ini di bulan Agustus ya, banyak tema-tema yang sangat-sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Selamat beristirahat, terima kasih sudah untuk teman-teman semua dukungannya. Makasih, makasih.
yang sangat berwarna ya ternyata dalam hidup kita. Pamit. Dadah Tina.